transaksional, politik transaksional tidak pernah dilakukan oleh Gus Dur. Saya merasa pilihan Gus Dur tetap paling baik. Tidak berkompromi untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang bisa merusak bangsa dan negara. Banyak sekali tokoh-tokoh yang seolah-olah mencapai kesuksesan dengan cara instan. Ternyata pada akhirnya malah ada yang berakhir di penjara. Kalau buat orang politik apapun berada di posisi publik, tentu memberi kesempatan kepada mereka, yaitu tadi terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Tentu kalau ada kesempatan itu, saya tidak akan menolak. Tapi saya juga tidak akan ngoyo menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan publik. Itu berbeda soalnya. Kalau kita sampai harus melakukan aksi-aksi yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hanya supaya bisa terpilih, menurut saya itu sudah salah langkah dari awal. Nah, tapi kalau dari sananya Tuhan kemudian memberikan kesempatan, ya sudah silakan. Ini ada kesempatan, coba kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu masyarakat. Saya tidak akan menolak. Sama seperti kisahnya Gus Dur lah. Gus Dur kan ceritanya waktu itu kan joke-nya kan gitu kan. Saya jadi presiden itu modal dengkul. Itu pun dengkulnya Pak Amin Rais. Ini buat generasi muda, buat pendidikan politik nih. Joke politik gitu ya. Nah, jadi maksudnya atau arti dari ungkapan itu apa? Dulu waktu Gus Dur terpilih itu melalui koalisi. Memang di Indonesia kalau kita ingin maju dan dicalonkan gitu ya, kontestasi politik harus dicalonkan oleh partai politik. Nah, saat ini tidak ada satu partai, hanya mungkin PDIP ya yang bisa mencalonkan calon, membuat calon sendiri gitu ya. Nah, yang lainnya harus berkoalisi. Nah, dulu koalisi yang mencalonkan Gus Dur di dalamnya ada Pak Amin Rais juga. Nah, sebelum kemudian malah terakhirnya dicabut lagi Pak Amin Rais setelah Gus Dur jadi presiden. Tapi ini ya kisah sejarah gitu ya. Nah, tapi waktu itu jadi Gus Dur nggak pakai kemudian harus bayar-bayar parpol, pakai money politik, mau kong kali kong begini nggak ada. Nggak ada transaksional, politik transaksional tidak pernah dilakukan oleh Gus Dur. Nah, itu sesuatu yang coba saya pegang terus. Mungkin dalam konteks politik pada saat ini, kehidupan berbangsa kita, bernegara kita yang masih agak menyedihkan ya, yang harus kita ubah, yaitu bahwa level korupsi di negara kita masih cukup tinggi. Apa yang saya lakukan ini dianggap bodoh. Oh ya? Ya, banyak orang yang menganggap, terutama orang politik, menganggap bahwa saya bodoh karena tidak mungkin terlalu idealis, tidak mau kompromi. Gus Dur juga dulu kan dijatuhkan karena nggak mau kompromi ya. Nah, tapi buat saya setelah melihat perjalanan hidup kita selama ini ya, saya merasa pilihan Gus Dur tetap paling baik. Tidak berkompromi untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang bisa merusak bangsa dan negara, apapun lebih baik. Walaupun harus kehilangan kekuasaan, tetapi at the end ya akhirnya malah tetap jauh lebih baik karena nama baik tetap terjaga, reputasi tetap terjaga. Dan reputasi itu mahal. Kita punya uang, mau punya uang 5 triliun pun, kalau reputasi sudah rusak, mau bayar PR agency sebaik apapun susah. Mau merehabilitasi nama kita lagi. Artinya pada saat ini yang paling penting dijaga itu adalah integritas. Lalu kemudian kita harus berjalan tetap di jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan yang terang. Karena walaupun jalan yang pelan, kayaknya nggak ada hasilnya, orang lain sudah jadi sultan, orang lain sudah jadi crazy rich, sudah berkuasa, tapi itu bisa diambil anytime oleh yang maha kuasa. Nah, jadi itu jadi pelajaran yang saya dapatkan dari kisah hidupnya bapak saya adalah stick to doing good works. Stick to doing tetap melakukan hal yang baik, tetap melakukan, jangan tergoda untuk hal yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun untuk kepentingan kita ya. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan kebaikan, baliknya ke kita kebaikan lagi. Betul. Itu saya sangat setuju sih, karena bagaimanapun juga pekerjaan, politik, apapun itu kan hanya sebagai sebuah alat kendaraan menuju satu tujuan. Ya kan? Nah, jadi untuk
itu hanya kendaraan, alat untuk mencapai satu tujuan. Betul. Tapi kalau kita mencapai alatnya itu aja menghalalkan segala macam cara dan justru malah belok kanan kiri, ya sebenarnya itu menjauhkan kita dari tujuan yang sesungguhnya kan. Betul. Gitu. Mari lihat sekarang banyak sekali tokoh-tokoh yang seolah-olah mencapai kesuksesan dengan cara instan. Ternyata pada akhirnya malah ada yang berakhir di penjara, ada yang ya banyak yang ditangkap polisi, ada yang hidupnya jadi namanya jadi rusak. Nah, tentu kita tidak mau berakhir seperti itu kan. Iya. Nah, jadi saya rasa ini pelajaran buat kita semua. Memang enak seolah-olah hidup bergelimang harta, dipuja-puja, ya terus kemudian terkenal. Tapi kalau caranya salah, caranya dengan menghalalkan segala cara, ya backfire ke kita nantinya. Betul. Pada akhirnya ketenangan dan kedamaian lah yang dicari kan sebenarnya. Iya. Oke.